Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku yang hebat. Di sini kita membahas bab 5 garis dan sudut. Pengertian garis, sudut, dan bidang. Anak-anak, setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini diharapkan bisa menjelaskan pengertian garis dan pengertian sudut, dapat mengidentifikasi jenis garis dan jenis sudut berdasarkan besar sudut, dan menulis nama garis dan nama sudut. Nah, aktivitas yang dapat membentuk sudut itu apa saja? Nah, coba ya kita lihat. Ini ada orang memanah. Ini membentuk sudut alfa. Kemudian orang memancing. Antara pancing dengan senarnya ini membentuk sudut C derajat. Kemudian orang push up membentuk sudut B derajat. Kemudian laptop dibuka membentuk sudut A derajat. Ini kursi juga membentuk sudut. Kemudian ini ya, ini ada sudutnya, ini juga ada sudut, ini juga sudut. Nah, ini adalah contoh yang membentuk sudut. Dapatkah kalian menyebutkan dua aktivitas lain yang dapat membentuk sudut? Apa pengertian sudut? Nah, sudut dari gambar-gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa sudut adalah gambar yang dibentuk oleh dua sinar garis. Nah, sinar garis ini biasanya disebut dengan sisi. Mengukur sudut. Dulu kalian sudah diajari bagaimana cara mengukur sudut di SD ya. Jadi di sini menggunakan busur derajat. Pada busur derajat ini namanya pusat busur. Kemudian ini adalah alas busur. Alas busur harus berimped dengan salah satu dari sisi sudut. Kemudian garis yang satunya ini berimped dengan angka berapa? Nah, ini ternyata 50 sehingga membentuk sudut A, B, C besarnya 50 derajat. Ingat ya, yang dilihat adalah sudut yang kecil ini. Sehingga ditulis sudut A, B, C sama dengan 50 derajat. Dilihat dari besar sudutnya disebut sebagai sudut lancip. Nah, dapatkah kalian membuat sudut 45 derajat? Buat lagi 90 derajat dan 125 derajat. Kemudian dilihat dari besar sudutnya termasuk jenis sudut apakah. Silakan digambar di buku kalian. Kalau kalian lupa untuk jenis sudut, ini kita bahas sebentar. Nah, ini adalah contoh dari sudut lancip. Besar sudut lancip antara 0 derajat dengan 90 derajat. Ini adalah contoh dari sudut lurus. Besarnya 180 derajat. Ini yang merah contoh dari sudut tumpul. Besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Ini adalah sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Kemudian, pada satu lingkaran penuh, nah, yang kecil ini namanya sudut lancip. Karena besarnya kurang dari 90 derajat, sedangkan sudut yang besar ini namanya sudut refleks. Untuk mencari sudut refleks berarti 360 derajat dikurangi sudutnya ini. Kemudian ini disebut sebagai sudut tumpul. Kemudian ini disebut sebagai sudut refleks. Besarnya 360 derajat dikurangi sudut tumpulnya ini. Ini disebut sebagai sudut siku-siku, sedangkan yang ini disebut sebagai sudut refleks.
Hubungan garis dan bidang. Ada 3 jenis hubungan garis dan bidang, yaitu garis terletak pada bidang, garis tidak pada bidang atau di luar bidang, dan yang ketiga garis menembus atau memotong bidang. Sekarang kita lihat. Nah, ini ada bidang alfa, kemudian ada garis L. Garis L terletak pada bidang alfa. Ini ada bidang alfa, ini ada garis L. Dikatakan garis L di luar bidang alfa atau garis L tidak pada bidang alfa. Ini ada bidang alfa, ini ada garis L menembus bidang alfa di titik A. Contoh, gambarkan jarum jam dan jarum menit yang menunjukkan pukul 1. Anak-anak, yang perlu diingat bahwa satu putaran 360 derajat. Pukul 1 berarti jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Sudut yang terbentuk kalau diukur menggunakan derajat adalah 30 derajat. Kalau menggunakan perhitungan, sudut yang terbentuk adalah ini angkanya ada 1 sampai 12, berarti sudut yang terbentuk ini dari 12 ke 1 itu kan berarti hanya 1/12 dari keseluruhan. Jadi 1/12 putaran penuh. Dengan kata lain 1/12 kali sudut 1 putaran sama dengan 1/12 sudut 1 putaran 360 derajat sama dengan 360 derajat dibagi 12 hasilnya 30 derajat. Nah, 30 derajat ini dikenal sebagai sudut lancip. Sudut terbesarnya adalah 360 derajat dikurangi 30 derajat, hasilnya adalah 330 derajat. Berdasarkan besar sudut tersebut dikenal dengan sudut refleks. Gambar jarum jam yang menunjukkan pukul 9. Angka pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Nah, sudut yang terkecil berarti 90 derajat. Sedangkan dikenal sebagai sudut apa? Sudut siku-siku. Sudut terbesarnya adalah 330 derajat dikurangi sudut kecilnya 30 derajat, jadi 270 derajat. Dikenal sebagai sudut refleks. Nah, sekarang gambarkan jarum jam yang menunjukkan pukul 6. Jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12 sehingga membentuk garis lurus. Maka sudut yang terbentuk adalah 180 derajat dan dikenal dengan sudut lurus. Nah, demikian penyajian materi dari kami. Bila belum paham, putar kembali video pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.